alihi wa ashabihi kiram amma ba'd. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa kembali bersama untuk mengisi masjid kita dengan ilmu-ilmu, dengan zikir dan seluruh kebaikan, dan semoga mengundang rahmat Allah. Amin. Dan kalau atau tahun atau wabah atau apa silakan bahasanya, walaupun segera diangkat oleh Allah. Seluruh kita dan keluarga semuanya kaum muslimin muslimat selamat. Amin. Bapak Ibu rahmatullah, saya husnudzon, saya sangat husnudzon. Ini langsung lanjut ke kajian berikutnya karena dari wajah-wajahnya sudah paham semua. Alhamdulillah. Dan dari awal sudah saya berkata, pokoknya kalau majikan itu biar nyambung ini seperti jack sama copan itu adalah ngaji kita atau kita tasawuf yang lain itu sudah pasti harus memiliki waktu untuk muhasabah, waktu untuk uzlah, setidaknya kubaila subhi, setiap sebelum subuh itu kita sudah sudah istighfar dan sebagainya. Dan saya yakin yang ada di sini bukan kubaila subhi, bukan sedikit sebelum subuh, tapi kelas panjenengan ya jam 2. Alhamdulillah. Jam 2 ke kamar mandi terus tidur lagi. Sudah ahli ibadah tawadhu lagi ya kan. Alhamdulillah. Kita akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi wa bi'israrihi darin amin. Ijtihaduka fima bu'ina laka. Cek tes ijtihaduka fima bu'ina laka. Kesungguhanmu menuntut sesuatu yang sudah dijamin. Wa tafsiruka fima tuliba minka. Di waktu yang bersama, kemudian keteledoranmu terhadap sesuatu yang dituntut oleh Allah untukmu. Dalilun ala intimasil basirati minka. Hal itu menjadi dalil sekaligus penyebab butanya mata hati. Sampai sini paham semua ini? Kalau paham, mari kita tutup kajian. Ijtihaduka fima bu'ina laka. Kesungguhan kita dalam menuntut sesuatu yang sudah jelas dijamin. Rezeki itu dijamin ya? Jamin. Tapi anehnya kita serius banget, betul kan? Sangat serius. Umpama ada WA, besok ada orang mau pesen. Begitu mau pesen dagangan kita ini kan pesen menyerahkan. Terus dia berniat untuk cancel karena ada salah satu dagangan kita yang kurang baik. Saya tanya, lisan ini biasa-biasa saja, apa boleh cara pensi betul? Nyari cara agar jadi beli. Atau kamu sisi pribadi? Rapopo biasa. Lah itu namanya ijtihad juga fima bu'ina laka. Kesungguhanmu menuntut apa yang sudah dijamin. Janjane kan pancen jatah hari itu dapat rezeki yang dapat, pancen boten dapat boten dapat. Tapi kemudian keinginan kita untuk dapat rezeki itu kadang-kadang sampai nabrak. Betul. Bukan hanya itu, wa tafsiruka fima tuliba minka. Keteledoranmu melakukan amal-amal yang sebenarnya sudah seharusnya Allah tuntut untuk diri kita, alias kewajiban kita untuk melakukannya, sampai menjadi teledor gara-gara saking seriusnya boleh serius dijamin. Contoh yang paling gampang itu kuwi, kalau sholat kok jam lurus perempat gugur itu kan sholat bingungi. Ini nek gugur ya wis mentek, asal ya malaikatnya berkudur. Kenapa? Kesungguhan dalam bekerja sampai teledor dalam urusan ibadah, maka ini menyebabkan dalilun ala intimasil basirati minka. Ini menjadi penyebab butanya atau beleretnya redupnya matahari.
Apa basirah itu? Kalau mata zahir kita dapat melihat perkara-perkara zahir atau zahir. Tapi mata hati melihat perkara-perkara yang bernuansa maknawi, perkara-perkara yang bernuansa maknawi. Itu menghalukan. Saya kasih beberapa contoh ya, beberapa contoh. Basirah orang-orang nek Rasulullah jelas, tapi orang-orang di dekat Rasulullah itu kan luar biasa. Satu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pada saat khutbah kan tiba-tiba naik ke atas gunung, kan? Bisa seperti itu juga kan? Naik ke atas gunung, naik. Ada lagi apa? Lalu setelah selesai perkara ternyata ada laporan bahwa ada pasukan yang kala itu mau kalah terus jadi menang karena dapat komando dari itu. Nah itu melihatnya kalau jadi tidak percaya dengan perkara basirah, ini terus apa memang percaya dengan seperti itu? Berarti ada tidak mata hati ini? Ada. Lah yang paling sering membelerkan mata hati adalah kesungguhan kita menuntut sesuatu yang sudah dijamin, sehingga kadang-kadang teledor terhadap kewajiban. Logikanya simpel Pak, logikanya itu jadi ini. Karena pikiran kita ini senantiasa wah begini, semini udah jenis semini, udah jenis semini. Kadang-kadang yo nek kalau sebenarnya pun bener lah. Cincang nonton cincang di namamu, aku nanti di saya, masya Allah, tetap kamu kali sobat. Asli menjadi saya, entah bukan. Kalau ngomong dari mana orang pengen mobil, orang pengen kendaraan, orang pengen omah mobil, yo pengen, nggak apa-apa, aku bisa dapat kan gampang dari mana pun mana. Wis pokoknya diri kita ini kalau dalam bahasa Imam Ghazali namanya ulul amal, senantiasa berangan-angan tentang perkara dunia. Padahal ya Allah, mau sesuk mati aja bisa dinolong. Oleh karena itu simpel sekali. Terhadap perkara-perkara yang sudah dijamin, ya lakukan itu sebagai ibadah. Kenapa? Karena itu hanya asbab, bukan penentu. Kemarin sudah kita contohkan bolak-balik pada saat misalkan ada seorang supir Grab itulah ya, supir Grab kan orang menyebut merek kan, supir Grab dengan supir Grab misalkan nyari alamat saja sulit kan, kadang-kadang korban Google muter kan slogan kan. Begitu dapat itu calon penumpang terus kemudian naik, pas mau naik atau sudah naik malahan datang temannya itu penumpang, dulu aku memang terobosan, enggak sangat jelas memang aku baik Pak cancel deh Pak, dengan dari spirit Pak cancel deh Pak, betul rasanya berbeda. Kira-kira plong apa nyer? Nyernya ini kan menentukan bahwa kita ini belum diterima atas ketentuan Allah. Wong nek kan pancen asli rezeki iki ora bakal ngene ini kadang-kadang masya Allah. Jadi kita. Bapak Ibu rahimahumullah. Saya gambarkan lebih longgar lagi pembahasan. Ijtihad bukan mampu minalata. Kesungguhan kita dalam menuntut apa-apa yang sudah dijamin. Wa tafsiru kafima tuliba minka, dan keteledoran kita terhadap apa-apa yang wajib untuk diri kita. Itu dalilun alam timasil basiratin minka, menjadi penyebab diri kita itu mata hatinya Rasul. Sekarang saya akan maknai mata hati lebih dalam. Apa itu mata hati? Bapak Ibu rahimahullah, jenengan kepingin yaitu tadi kelas saya dinamakan kan kudu lah. Kelas kita ini ya, kelas kita ini. Yang namanya basirah itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberi cahaya. Hati ini dikasih cahaya. Jadi cahaya itu kan sesuatu yang dapat membedakan mana baik mana buruk. Apalagi di akhir zaman seperti ini. Kadang-kadang tidak bisnisan karo konco atau api yang namanya cahaya itu kan fungsinya kurang lebih begini Pak. Ini misalkan ya lampu ini mati semua. Tidak ada lampu jalan, tidak ada rembulan mati semua. Terus di depan ada serabi, juga ada misalkan telek, umpama. Nah terus kemudian gara-gara lampunya mati, kira-kira bisa tidak mau ngambil serabi ke sirunono?
Itulah apabila tidak dicahayai oleh Allah, sehingga yes, itu bahasanya. Orang berjalan gitu ya, pakai mobil, lampunya mati, lampu jalan mati. Ini kira-kira jalannya ada atau tidak? Ada, ya, jalannya ada atau tidak? Ada jalan. Tapi nek untuk berjalan yang terjadi apa? Bisa jatuh kemana? Jurang. Kenapa? Jalan ada, yang tidak ada apa? Cahaya. Nah, basirah yang terang itu yang dicahaya oleh Allah. Jadi berbeda. Kadang-kadang kita diajak misalkan ketemuan sama orang dan sebagainya di ada pasar, oh ini ada investasi macam-macam dan sebagainya. Koyonya kan serabi, koyonya apa? Barang sekiranya tahu boleh apa? Lalu inilah cahaya oleh Gusti Allah. Kurang lebih kan? Boleh paham boleh? Sama. Boleh mantu, boleh apa dan sebagainya. Kalau hati kita dicahayai oleh Allah, basirah kita hidup ini orang pasti ya Allah, ya orang pasti. Nah, orang pasti kenapa? Orang dia, pokoknya apa? Usah istighfar aja. Sholat istighfar. Nah, kurang lebih basirah untuk orang awam minim-minimnya seperti itu, seminim-minimnya. Kira-kira penting nggak? Penting. Lah, kapan basirah itu akan menjadi terang adalah saat diri kita lebih fokus menuntut diri untuk sesuai dengan tuntunan Allah dibanding fokus kita menuntut Allah untuk sesuai dengan diri kita. Saya tanya, diri kita sama Gusti Allah sebenarnya di sini pangeran, di sini Gusti Allah, di sini kaula. Diri kita tanya. Tapi kadang-kadang kita nuntut Tuhan lagi, Allah, aku ini orang, nuntut tenang ini. Tahu zaman ini hijrah, tobat dah. Begitu tobat, begitu hijrah, tak. Apa ini? Padahal usah tambahin kajian itu, usah tambahin Tuhan ini. Bisa. Perintah mundur alon-alon. Nah ini kan kenapa? Karena hati ini terlalu nuntut. Harusnya diri kita itu nuntut atau dituntut? Dituntut untuk sesuai peraturannya Gusti. Bukan nuntut agar Gusti Allah sesuai selera kita. Buat saking yakinnya ada di Indonesia ini banyak sekali tokoh-tokoh yang memiliki basirah luar biasa. Kelas-kelas Sayyidina Ali insya Allah sudah paham lah yang kisah-kisahnya. Yang namanya basirah itu ya sampai his itu mata zahir, terus kemudian perkara-perkara dari diri kita ini sampai itu terlalu berfungsi. Itu contohnya begini, Sayyidina Ali itu satu ketika kena anak panah terus dia mau dilepas. Pas mau dilepas nunggu pas mau. Kenapa nunggu pas mau? Sirahnya itu lagi sangat luar biasa. Mata hatinya itu sudah benar-benar sampai mata zahirnya sampai perkara zahirnya ini nggak begitu tergatekkan. Seperti sehingga ada beberapa contoh yang sampai hadir di sini. Ada seorang namanya dari Banyuwangi itu dulu para pendakwah di bumi Indonesia ini, ada namanya Habib Hadi Al-Haddad. Itu Masya Allah sangat luar biasa dalam berdagang. Jadi naik dagang mirip-mirip Rasulullah itu. Ya ini saya sarung ambilnya sekian, silakan. Kalau mau ngasih selisih monggo seberapa terserah. Sampai diingatkan, tapi supir sampai diingatkan sama yang lain. Kalau kayaknya nanti kau ketipu, tidak apa-apa. Yang penting bukan aku yang menipu. Kan luar. Ini ketika beliau sudah agak sepuh. Kan pada saat masih muda kerjanya di pelabuhan. Terus jadi pelabuhan itu kan buat bagian timbang kan begitu. Beliau itu kalau mau berangkat tidak lupa membawa nisan, nisan patok jejer hijau ini. Terus kemudian ini nimbang barang, patoknya taruh sini. Kenapa?
penkelingan. Coba dengan mulai besok ada tempatnya Bugari bawa kapal. Itu kaget. Penkeling orang karena beliau saking pahamnya, bila ada keteledoran, bila ada terlalu nuntut rezeki sampai berbohong, nuntut rezeki sampai kemudian nambahi timbangan, nuntut segera sugih sampai kemudian mengurangi hak orang lain dan sebagainya. Ini basirohnya redup. Dan bagi beliau seperti itu luwih larang basirohnya daripada bodoh. Buktinya apa pada saat beliau sakit misalkan ya, pada saat mau dioperasi terus buntu pernah lagi dioperasi yang kena batu ginjal itu masa dioperasi itu ditawari sama dokter. Nah, ini harus dibius, harus dibius. Kata beliau, jangan dibius berarti tidak sadar. Ya kalau dibius tidak sadar biar tidak terasa saya tidak mau kalau saya mati dalam kondisi saya sedang tidak ingat kepada Gusti Allah. Nah, terus bagaimana? Yang namanya bius itu otomatis kalau tidak sadar, ya tidak bisa dibius. Operasi tidak bisa dibius. Kasih saya tasbih. Terus pikir, begitu selesai operasi sudah selesai dong. Sudah, tidak terasa. Tidak apa-apa. Itu namanya basiroh. Basiroh itu ngeten Pak. Awalnya itu karena diri kita senantiasa mulai ada. Karena diri kita senantiasa terhibur oleh Allah, bahasanya terhibur oleh Allah. Jangan tahu sendiri ya. Ada baiti fil jannati, rumah yang paling sederhana di surga. Rumah yang paling sederhana di surga. Kalau di sini kan rumah paling sederhana kan di dunia itu rumah paling sederhana loh, RSSS-nya. Rumah sangat sederhana sekali sehingga sulit sewajar gitu. Tapi di surga ini Adnal Baiti fil Jannah, rumah yang paling sederhana ini memiliki 800 pembantu rumah tangga. Berapa? 800. Terus memiliki 72 bidadari. Nama 70. Sehingga harusnya orang Islam ini terhibur dengan hiburan-hiburan. Kubaila subhi sebelum subuh itu lebih baik, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari apa? Dunia seisinya. Makanya dini dengan gagal murah hasil dihibur tuh, dihibur. Rasul Allah sesuk aku dunia seisinya mana? 2 rakaat sebelum apa? Subuh. Ini kita liburan. Lah hiburan yang semacam seperti itulah pada saat diri kita, hati kita benar-benar terhibur dengan perkara-perkara akhirat, benar-benar menuntut diri untuk sesuai kewajiban dari Allah dan tidak menuntut Allah untuk sesuai diri kita, maka basiroh kemudian akan timbul. Oh nah ini, jadi surat sesuai selera, tapi sesuai dengan yang dijanjikan oleh Allah. Jadi panjang pelajarannya. Amin Allahumma. Amin. Maka mulai gagal orasi bismillah. Gue itu tak tani 2 rakaat lebih baik dari apa? Dunia seisi. Apa sama saya takut? Benar lebih baik dari dunia seisinya. Ngopo orang dikainan dunia? Buat dikainan dunia begitu. Nek dikainan dunia Pak ini perumahan ini perumahan apa? Kedawang perumahan 3. Tidak usah. Kedawang perumahan 3. Tidak usah. Dunia seisinya wis Alphard 5 agar rumah Alphard 5. Ini pagi-pagi 2 rakaat sebelum subuh Alphard 5 masing-masing keluarga Alphard 5. Ini bisa keluar ya? Bisa keluar, harus ada parkirnya. Ada parkir. Maksudnya memang dunia ini bila diletakkan atau diberi nikmat-nikmat akhirat tidak akan mampu menampung, tidak akan mampu menampung. Ngomong-ngomongnya saniki ya dengan bapak-bapak. Terus kemudian nikmat surga diberitakan ini. Petok puluh rono kok mboten coplok. Apa banget deh. Nah, alhasil ini bahwa Ibrahim. Demikian pula bagi ibu pada saat benar-benar sakrasane Gusti Allah. Sakrasane Gusti Allah. Saya tidak menuntut Gusti Allah harus seperti apa, tapi saya tuntut diri ini kudu iso luwih kasih salate, kudu iso luwih
akeh rakaate kudu iso luwih khusyuk. Alhamdulillah. Lillah. Menuntut diri tidak menuntut Allah inilah yang akan membuat basirahnya terang. Sehingga bahasa yang paling gampang diberi kepekaan di model-model kamu dan terhadap hal-hal yang ada di kanan kiri itu nggak begitu terasa lepas. Maka dulu itu ada beberapa kisah yang sangat masyhur di kitab Ukhutul Ijen itu kan ada seorang suami istri yang suami itu adalah seorang ulama besar, bahkan diberikan karomah kemana-mana saja bisa didampingi oleh sini. Suaranya ini, suara beliau ini benar-benar didengar oleh banyak. Lalu ada anak muda silaturahim datang kepada kiai tadi. Ya, pada dia tadi. Ternyata yang menemani siapa? Istrinya. Dan istrinya itu, masya Allah. Waalaikumsalam. Mau ketemu siapa? Mau ketemu ulama besar rokok di rumah nih. Itu. Pokoknya gitu. Terus kemudian bukan hanya sampai situ. Begitu masuk itu anak muda diceritakan seluruh kejelekan suaminya oleh si istrinya. Ini istrinya ulama besar tadi. Kan terus mikir sama atau silaturahim ini menjalur dungo, gue seorang ulama, seorang aulia, wali bin auliaillah, seorang wali lupa nama ternyata dua iman pemilih. Umpama begitu, begitu. Jadi nah bapak ibu rahimahullah, mulai ini anak berapa? Misalnya akan menceritakan tentang betapa Basirah itu luar biasa. Nah, begitu anak muda pulang, wabah sangat ini setelah kurang lebih 2 tahun datang lagi. Pas datang lagi, ulama tersebut ini, yo dalam bahasa ini Surabaya dia, seorang didampingi singa, suaranya juga sudah tidak begitu didengar dan sebagainya. Terus kemudian, pokoknya biasa. Begitu datang, Pak Dek, saya itu dulu pernah kesini, tapi yang menemui seorang wanita. Oh ya, beliau itu nangis benar-benar nangis. Iya, itu istri saya. Dia telah meninggal. Sekarang istri saya yang baru ini dia solih. Karena istri saya yang baru ini solihah, maka saya tidak diberikan keistimewaan seperti itu. Paham apa tidak? Mohon paham apa tidak? Dulu itu pada saat istri saya tidak solihah, maka saya senantiasa memiliki kesabaran luar biasa. Dari situlah saya diberi keramat, ada singa, diberi keramat suara saya didengarkan oleh umat dan sebagainya. Wah, luar biasa. Begitu istri saya yang senantiasa mengajak saya untuk bersabar itu meninggal, ini keramatnya hilang semua. Jangan paham dulu. Paham? Sekarang kita kaitkan dengan ini. Berarti keikhlasan, kesabaran, tidak menuntut kepada Allah tentang apa yang sudah dipilihkan oleh Allah. Hari ini siapa kita dengar dengan siapa? Kalau dalam bahasa Quran, ya ayyatuhan nafsun irji'i ila rabbiki radiyatan. Kata radiyatan itu diri kita ridho, maka mardiyatan Allah memberikan ridho. Lah bagaimana kita ingin dapat ridho dari dia, wong diri saja orang ridho. Oleh karena itu begitu si suami tadi ridho terhadap semua perlakuan istrinya itu, beliau menjadi seorang wali. Maka siapa yang hari ini memiliki seorang istri seorang biasa, bukan wali. Alhamdulillah. Memiliki banyak sekali keistimewaan. Satu gabingan. Alhamdulillah. Sama-sama sing istrinya solihah kok ini kok sampe iki lho. Demikian juga tentang anak. Setiap kita mesti diuji. Anak model anak saya ya Allah, alhamdulillah. Sekolah pindah-pindah kasih terima akan pindah-pindah. Terus kemudian di pondok itu sudah antar ke pondok, orang tua belum sampai rumah wis balik. Macam-macam.
waktu. Jangan menuntut yang aneh-aneh kepada Allah. Itu dihadirkan untuk diri kita. Tuntut saja diri kita sing kurang sholate, sing kurang istighfare, sing kurang sholawate, sing kurang sujudi, itu menuntut diri, bukan menuntut keadaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Coba begitu tambah lagi sholatnya dan sebagainya. Saya benar-benar mengalami pada saat dulu pas masih nyantri ini. Tahu sendiri lah kiai Jawa Timur khususnya kata sama bau beli ini orang beli rumah, masya Allah sangat beli orang mau isi terus kelutan, wah beriman saat macam-macam. Pada saat saya tanya sama Pak Kiai kok jenengan anteng mohon kenapa kalau jenengan si katus seminggu beliau jawab ojo jangan yang membuat saya diangkat derajat karena saya sabar benar tak terima orang untuk macam-macam bahwa dongake kan butuh soleh iya karena itu ibadah bahwa ikhtiari memberi nasihat oh ya itu kewajiban tapi kemudian hati menuntut hati berontak itu jangan karena boleh jadi sing ngomong ini sing hasilnya kemudian menjadi luar biasa diberi keistimewaan. Bukan, jadi nek jualan beling nopo jadi kan jengkel nopo alhamdulillah. Alhamdulillah. Jengkel nopo alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah terus nek di paitu istri itu jengkel nopo alhamdulillah. Alhamdulillah. Praktek pun nanti di paitu ngono. Alhamdulillah. Jadi karena kata-kata radiyatan di dalam Al-Quran silakan buka kitab tafsirnya. Silakan buka kitab. Kata radiyatan kemudian mardiyatan, radiyatan kemudian mardiyatan, ridho kemudian diridhoi. Yang dimaksud ridho itu adalah kita ridho kepada ketentuan Allah. Kita hidup bersama siapa sekarang, di mana dalam kondisi seperti apa, tapi pilihan Gusti Allah. Tidak usah menuntut sing macam-macam. Tuntut saja diri. Apa kurang sholat, apa kurang istighfar, apa kurang sholawat, apa kurang sujud. Understand? Yes. Buat kamu deh. Kirim. Kadang ya kanan kiri bukan keluarga dari situ. Cuma kadang memiliki teman kerja atau dan sebagainya atau tetangga dan sebagainya yang dalam bahasa Inggrisnya itu namanya ya itu betul itu jangan buru-buru jangan menuntut kemudian ini harus seperti ini dan sebagainya. Tambah tuntut saja diri untuk lebih serius di dalam memenuhi apapun tuntutan Islam. Nanti kita akan dikasih beberapa maziyah atau basirah. Oh, saya tadi kembali ke kisah yang Kiai saya itu. Qadarullah begitu pada saat beliau sepuh ya, beliau sepuh. Tapi yang juga benar beliau sepuh. Ini musik putrane Kiai ora tau ngaji, ora tau beres. Ujug-ujug pindah. Jangan percaya monggo, ora percaya mungkin kamu yang ngene lho. Ujug-ujug pindah. Terus bisik ke saya. Hei, delokan. Kok biyen jadi orang beli? Bahaya. Yang paling bahaya untuk diri saya. Karena kata beliau, aku ini kabeh keturutan. Kok tidak diuji dengan sesuatu? Kok lali. Kita kalau tidak diuji itu lupa. Maka ada satu bahasa dalam hadis qudsi, inna min ibadi man la yasuhu imanuhu illa bil faqri. Ada satu hamba-hamba Allah yang imannya itu tidak akan semakin kuat, takwanya itu tidak akan semakin upgrade kecuali dengan kondisi sulit. Kenyataannya diri kita nih tambah sujud, tambah dumoni, tambah khusyuk itu pas senang mau pas susah. Pas susah. Berarti penting nomor dan. Penting nomor dan. Sehingga yang seperti itu jangan kemudian berontak. Karena berontak adalah metode untuk melipat gandakan kesengsaraan. Saya bilang berontak pada ketentuan Allah adalah metode untuk melipat gandakan
Kesengsaraan. Nah terus telepon Remo, nek kepingin berbenah apa dan sebagainya, pikir aku tak tambah jalan apa ini. Kata isi hadir di Jabalun ini kan jam 2 dan dia jam 2 bangun terus kemudian apa? Habis tidur lagi. Maka Sofyan As-Sauli ya, Sofyan As-Sauli itu satu ketika ya, beliau naik kuda. Ini kuda dicekek kanan malah kiri, dicekek kiri malah kanan. Dia langsung bilang, astagfirullah. Kelas kuda ya Allah, kuda itu tidak taat sama saya. Nah, kalau kita kan akan marah pada kudanya. Tapi Sofyan As-Sauli itu sebenarnya berpikir sebentar. Ada keistiqomahan apa ya yang lewat beberapa hari ini? Oh iya, aku istighfar kurang dibanding biasanya. Kemudian dia beristighfar, udah balik. Jadi kita pun ya udah tulis, ya Allah, akhir-akhir kok omongan kurang di rumah ke jujur, kurang di rumah ke anak, kurang di rumah ke karyawan, kurang di rumah ke sosok apa sih? Jangan menyalahkan. Masuk ke dalam siapa? Diri sini. Sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih simpelnya jadi seperti itu. Ada beberapa kali yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab ini namanya Syarhul Hikam, Iqabul Imam fi Syarhul Hikam. Kalau yang di gadget ini juga saya akan. Ada dalam bahasa Al-Quran, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada beberapa ayat-ayat yang lain. Yang paling populer adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti diri kita ini tidak diciptakan kecuali untuk nama ibadah itu nuntut diri agar sesuai perintah Allah atau nuntut Allah agar sesuai selera diri. Nah, maka mulai hari ini coba nek kompas lagi enten apa mungkin ada apa begitu coba dimasakan. Maka dari awal saya sudah berkata sejak pas mukadimah nggih nek ngaji imam syarat registrasinya pendaftarannya adalah memiliki waktu untuk muhasabah. Kapan waktu muhasabah? Minimal sebelum subuh. Minimal sebelum subuh. Sambil istighfar, astagfirullahaladzim. Atau kalau kemarin itu yang dikatakan oleh Pak Ibu itu yang garis atas garis sekaligus menaikkan ke atas garis astagfirullahaladzim. Yang mulianya kita ditakbir ternyata mergo orang lione ya ini ternyata aku sudah orang pinak karen lione mulai sini 9 lagi namun nah saya rasa cukup ini ngajinya, silakan barangkali mau diskusikan mohon. Terima kasih Ustaz Ria. Ini dibuka kesempatan untuk 3 pertanyaan dulu. Yang mau bertanya mohon kami persilakan. Ada yang tanya, Pak? Ustaz Resno? Oh, Ustaz. Pakai mic. Ada. Ada. Berarti paham semua. Enggak usah tanya biar dengar. Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon penjelasannya Ustaz, saya masih ada yang bingung tentang apakah yang sering jadi Tuhan itu kita apa Allah gitu ya. Memang mungkin kita sering memaksa Allah, tapi yang Allah juga memerintahkan kita untuk memaksa Allah dengan doa gitu ya. Jadi posisinya sih bener dia. Memang Allah kan nyuruh kita mendonga, memaksa terus batasannya apa sih kita tidak memaksa Allah itu? Apakah kita berdoa itu khusus untuk hal-hal yang pernah dicontohkan Rasul? Memang kita nih boleh berdoa, boleh meminta Allah untuk hal-hal yang memang benar-benar kita inginkan begitu.
misalnya pengen mabur gitu ya, atau pengen yang paling sering itu pengen punya istri 4 gitu ya. Apa itu berlebihan atau gimana? Tapi insya Allah kalau memang kita dikabulkan sih tidak apa-apa. Tapi kalau dikabulkan kan lumayan. Jadi saya pengen tahu batasannya di mana, karena kita sama Allah dibalas saya. Yang kedua yang saya tanyakan tentang basyariah tadi ya, basiroh dengan nubuwah itu ya kira-kira bedanya apa? Karena kayaknya kalau Nabi Ibrahim juga apa sebelumnya punya bisikan kalau Nabi Ismail mau diganti sama Duba itu. Ini apakah kita itu basiroh atau nubuwah, bedanya itu di mana gitu? Ini saya kira itu Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah maka akan aku. Berarti keterkabulan itu jaminan. Jaminan. Kalau jaminan itu butuh dirisaukan atau tidak? Itu dulu. Oke ya. Yang butuh kita risaukan apabila kita mengurangi doa. Betul. Suwi orang terkabul. Ini yang kita risaukan. Maka saya tidak mau sering berkata seperti itu. Aku tidak risau apakah doa dikabulkan atau tidak. Yang aku risau kalau aku mengurangi doa. Benar. Jadi berdoalah dalam rangka ibadah, dalam rangka mengikuti perintah, bukan dalam rangka merintah Gusti Allah. Ya, paham ya? Sebab kalau berdoa itu bukan dalam rangka ibadah, bukan dalam rangka mengikuti perintah. Kalau Rasulullah kan jelas hadisnya, doa mukul ibadah. Doa itu ya intinya ibadah. Doa itu ya intinya ibadah. Sebab kalau doa itu hanya alat meminta, begitu kita dikasih lupa biasanya. Karena sakit di rumah sakit, ya mau operasi. Jangan udah lihat masjid, aku menarik banget. Sujud kira-kira sujudnya sebentar atau lama? Lama. Dulu nangis atau biasa? Nangis. Begitu tekan mau wis ya, sedikit-sedikit. Doanya khusus koyo ini bener. Ya kan gitu kan? Kalau doa hanya sebagai alat meminta. Doa itu harus sebagai ibadah. Kan seperti kita sholat terus. Nah terus nek ora dikabulkan kan jaminan diri kita jangan terlalu menuntut sesuatu yang sudah dijamin. Nah tapi kan aku pingin istri 4 kok yang siji wae. Kalau kita keloro insyaallah, tapi ngono. Maksudnya begini, insyaallah ini pembahasan besok. Dalam pembahasan besok ini ada sebuah keterangan begini. Fima yaktaru laka la fima taktaru li nafsik. Allah mengabulkan doa itu dalam sebuah pilihan yang Allah pilihkan terbaik untukmu, bukan sesuai nafsumu kan. Nek dikabulkannya pasti dikabulkan, bukan sesuai selera diri sendiri. Coba bayangkan kalau Gusti Allah itu memberikan pemberian kepada makhluknya sesuai selera masing-masing makhluk. Kira-kira wah, babak belur dari dunia. Babak belur, ngeri kan. Misalkan kalau dikatakan simpel aja, setiap kita kan pengen rezeki novel, ya mas, rezeki novel mobil, oke, terus rumah oke, tunggal kita ngomong, mana lagi sapi oke, kan karena seperti itu. Kalau dikatakan simpel, kenapa harus dengan ketentuan Allah, bukan dengan selera makhluk? Bayangkan kalau sesuai selera makhluk akan terjadi kemanduran besar luar biasa. Ini di lapangan ada pengumuman silahkan di lapangan ini ada sembako komplit, bahkan ada perhiasan emas komplit. Mas batangan juga ada. Silahkan ambil suka-suka. Mulainya. Lalu orang seluruh desa itu datang ke lapangan. Saya tanya, kira-kira di tengah jalan ada orang yang pingsan? Ada orang bahkan mati di tengah jalan. Betul nggak? Kenapa? Dia nggak mengukur kapasitasnya. Betul? Nah diri kita ini kadang-kadang selera kita tidak mengukur dengan kapasitas.
Lah yang paling tahu kapasitas diri kita melebihi diri kita sendiri adalah yang menciptakan kita. Siapa itu? Understand? Itu kenapa segala sesuatu berjalan dengan keadilan yang Gusti, bukan dengan selera pribadi masing. Mau selera pribadi masing-masing, mau orang lampu merah itu mesti tabrak-tabrakan. Saya lakukan. Sehingga berdoalah dalam rangka apa? Ibadah. Kenapa? Kalau lama tidak begitu dikabulkan kita lupa. Lama tidak dikabulkan kita minal mutumi. Aku 10 tahun loh hijrahku. Terus tambah api 3 tahun malah berperut kepentekan. Aswa, mau gimana deh? Ngomong sih deh. Repot kan? Aku sih orang bener kok. Jadi alhamdulillah. Oleh karena itu berdoalah berdasarkan apa? Ibadah. Perintah atau ketakwaan Tuhan. Boleh jelas di pertanyaan pertama jelas nih. Sekarang yang nomor 2 tentang perkara basmi. Ada minimalnya 5 keistimewaan yang Allah berikan kepada hambanya bernama manusia. Pertama, khas. Itu keistimewaan untuk calon nabi. Contohnya pada saat Rasulullah pada saat masih kecil pernah dibelah, ya. Terus kemudian mukjizat itu jelas untuk nabi atau yang disebut juga nubuat. Ya, ada sisi-sisi yang sama, nanti ada sedikit sisi-sisi yang berbeda antara nubuat dengan mukjizat. Kalau mukjizat itu kan dalam rangka untuk melemahkan yang lain. Nubuat mungkin, lebih luas, melemahkan yang lain dan ada risalah di sana. Tapi kalau dari sisi keistimewaan sama. Kemudian di bawahnya itu ada karomah. Ini untuk para wali. Kemudian di bawahnya itu ada ma'unah. Itu untuk orang mukmin. Nah, basiroh itu adalah bagian dari ma'unah atau bagian dari karomah. Kalau bagian dari karomah yang persis saya ceritakan tadi itu, ada orang tanpa dibius saja bisa dan sebagainya. Kemudian ada lagi seorang, saya lagi suka baca banget dulu para pendakwah yang masuk di tanah air kita ini, dari golongan para kiai maupun dari golongan para hamba, itu memiliki karomah-karomah yang luar biasa. Salah satunya adalah Habib, kalau tadi Habib Hadi, ini adalah yang dari Ambon Jember itu, Habib Soleh Ambon Jember itu masya Allah, beliau ini ibadahnya luar biasa, rumahnya jelek, bolak-balik orang ingin bangunkan tidak boleh. Orang begitu pas beliau pulang haji lah terus dibangunkan oleh orang. Namun beliau sangat luar biasa. Kedatangan tamu dari bukan beragam pun, bahkan dari luar negeri, ada orang datang dari Swiss karena permasalahan yang sangat rumit, dia mau nikah tapi calon suaminya itu diambil oleh orang wanita yang tidak beres. Begitu datang, dia cuma mengatakan demikian. Sudah pulang saja, nanti calon itu akan meminta maaf pas depan itu. Begitu beberapa bulan kemudian datang dari suaminya, terus kemudian masuk Islam. Perkara-perkara seperti itu tertulis dalam buku yang saya lihat otentik. Itu maksudnya karom. Dia bisa melihat suntikan Swiss barang. Ya, karom. Nah, basiroh itu di bagian masalah melihatnya. Nah, terus kemudian ma'unah. Ya, diri kita yang mungkin merasa aneh-aneh lah ya. Kadang-kadang cok, ya Allah, aku ini kok ambil orang pas ya, kayak tak digali kong ini, kayak tak digali orang bikin ragu. Terus kemudian kita sholat istiqoroh. Begitu sholat istiqoroh diberikan sebuah pemantapan oleh sebuah pilihan dan alhamdulillah selamat. Nah, kurang lebih basiroh kita seperti itu. Atau seminim-minimnya begini, kita ini tidak diberi banyak pilihan, karena banyaknya pilihan itu belum tentu menggembirakan, malah membingungkan. Di singkong ini sebenarnya. Terus kemudian tadi itu masalah doa istri empat dan sebagainya itu kan wis kualan. Cita-cita kecil, Ustaz. Oh, cita-cita kecil ya. Besar loh ya. Besar itu. Waktu kecil. Masih muda.
Jadi begitu ya. Terus yang nomor 5 ada yang namanya istidraj, yakni keistimewaan yang diberikan pada orang yang tidak beriman. Nah, atau orang fasik, ya kan, misalkan dukun dan sebagainya. Itu kan yang bisa melihat, gue nonton gini lebar gini, sama kalau dukun, cuma dia jalur hitam. Nah, basiroh ini yang jalur putih, bisa masuknya ke karamah atau masuknya ke maku. Kalau kita pernah berniat yang belum kita play nanti, yang pertanyaannya di online ini untuk online banyak banget, jangan. Sudah terjawab ya Tat? Atau ada pertanyaan yang masih tersimpan? Ini kelihatannya ada yang tanya lagi. Moga Ustaz ya. Lanjut ya. Baik, kalau lanjut saya lanjutkan materinya. Jadi kesimpulannya bukan menuntut Allah, tapi menuntut siapa? Diri sendiri. Apapun kondisinya, mending kali ini ya Allah. Kok jadi kok ini ya Allah? Anak kok jadi ini ya. Aku simpulan sodakoh, aku simpulan istighfar. Mending seperti itu daripada iki anak apa tuh? Iki anak wong anak setan. Anaknya kerungu sama setan karena marah ke bapak. Sama setan. Jadi bukan menuntut Gusti Allah, tapi menuntut siapa? Diri kita. Ini kurang apa dalam menjalani perintah-perintah Islam. Tambahin. Nanti tahu-tahu dalam bahasa Quran, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa orang benar-benar iman kepada Allah bahwa ketentuan ini ketentuan terbaik dari Allah, terus ditambahi dengan iman itu selalu kadang-kadang amilus soleh, terus tambahi amal solehnya yahdi qalbah. Allah yang akan memberikan petunjuk di jalan tadi. Oh, masya Allah, ternyata biar kali digawe kaum mungkin ini untung dia bermono. Pernah seperti itu? Ada petunjuk-petunjuk seperti itu. Assalamualaikum. Pak Yunus, Nah, bertanya lagi Pak. ya. Dengan Taruh sampai. ya kadang kita untuk seperti ini Pak, ada sesuatu hal yang kurang baik dan mengganjal di hati kita. Tapi kalau kita mengandalkan hanya untuk ikhlas tanpa menegur ataupun tanpa memberikan suatu arahan, kan banyak saja karena saya tempat nanti kan kabel. Ini kan membuat orang yang tidak istilahnya yang salah tadi menjadi semakin tidak tahu karena memang mereka tidak tahu, karena memang mereka tidak diberitahu, karena kita juga merasa ikhlas. Apakah dalam memberikan suatu pemahaman kepada orang ini yang mungkin akan menimbulkan suatu akibat itu bagaimana saja ini? Apakah orangnya sama? Itu kamu jadi ikhlas saja, bukan gara-gara perbuatan kamu jadi baik. Kan seperti itu. Jadi ada efek negatif mungkin dengan kita mendiamkan, hanya mengikhlaskan, sehingga orang-orang yang bersalah tadi menjadi tidak mengerti atas kesalahan. Bagaimana? Terima kasih. Ini yang paling saya suka. Langsung. Karena kelewat pembahasan kelewat. Kan ini ada yang bertanya terus saya jadi. Jadi ada satu prinsip yang harus terus dibawa sampai selesainya ngaji kita. Terus dibawa ke sini. Prinsipnya itu manusia terbagi menjadi dua, zahir dan batin. Zahir kita ini mau ketemunya dengan manusia, tapi batin kita berharapnya kepada Gusti Allah. Jadi kalau pada saat kita kalau keluarga namanya mendidik, kalau orang lain ya dakwah atau nasihat atau mengingatkan dan sebagainya. Laksanakan semua itu sebagai ibadah, bukan sebagai penentu hasil, bukan sebagai penentu perubahan. Kelas Rasulullah saja tidak. Bukan sama Allah. Innaka la tahdi, bahasa Quran gimana? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hai Muhammad, sampaikan saja. Sampaikan saja. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang bahkan kau cintai sekali.
Allah lah yang ngasih hidayah. Jadi tetap menyampaikan dan menyampaikan kita itu sebagai bentuk ibadah. Kok ana wong elek, kok ana wong maksiat, kok ana tonggoku, kok ana sedulurku sing ora belum sholat dan sebagainya. Menyampaikannya kita ini ibadah. Dan orang ibadah dalam bernama dakwah ini tidak jauh beda dengan dokter. Dokter kedatangan pasien itu sing disingkirkan penyakitnya pasien apa pasiennya yang disingkirkan? Jawab. Yang disingkirkan siapa? Penyakitnya atau pasiennya? Yang dibenci penyakitnya atau pasiennya? Namanya? Ono dokter kedatangan pasien, lu ngomong orangnya. Kapan sih gitu kan? Tahu enggak? Kita ini kan pendakwah ya, pendakwah. Ono wong maksiat, justru sing nyugihi ganjaran itu ngomong-ngomongin. Ya alhamdulillah ono maksiat aku iso ngamal ibadah, ngilike nerangke kan dunia orang malah dibenci. Bon nang kalau kesempeng. Mudentum benar. Benar deh, cepat ya. Jadi kudunya malah ya Allah, aku berpunah. Kesempatan saya mengingatkan ini ibadah. Terus uangnya, ya tadi itu persis seperti dokter kedatangan pasien, kira-kira wajahnya serem atau misal kising senyugi sama yang nyugi akhirat kita itu justru ngomong maksiat tuh. Terusnya orang ngomong maksiat kalau aku berarti leren kan? Leren. Lucu betul. Maka jangan jengkel kepada orang yang belum ke masjid. Jangan jengkel pula kepada orang yang bermusuhi masjid kan. Yuk, justru kita punya ibadah untuk merangkai, menyampaikan. Nah terus kalau orangnya tidak berubah, inna kala tadi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang paling dekat sekalipun dengan diri. Next sampaikan saja sebagai apa? Ibadah. Dan kita menyampaikan Pak jawabannya. Hanya sebagainya apa sebagai bukan sebagai tuntut keadaan dari Gusti Allah. Cetak wela-wela. Sama jelas sih Pak Edi. Yang lain monggo Pak Adi. Ya, silakan. Udah. Nah, untuk ya. Ini ada banyak pertanyaan juga di mana pertanyaannya habis ini tak jawabnya. Baik, terima kasih. Sampai jam berapa tuh? Ya sebentar. Oh, jam 10 ya tadi. Tadi ketika kita bercerita tentang ketentuan rezeki yang Allah berikan ketika penawaran Habib datang, tapi ternyata tidak jadi. Kita berupaya untuk bagaimana caranya itu apakah kita berupaya itu apa bukan bagian dari ikhtiar kita agar supaya apa ya dalam rangka berusaha apakah kita hanya gagal juga nyerah kan ada usaha seperti yang lain mungkin dengan tadi contoh produknya mungkin kurang bagus seperti itu gitu lah masih Berarti hadis yang mau saya baca. Man bata kalan min talabil halal bata maghfiratuhu. Siapa orang yang siang malamnya sampai kepikiran bagaimana memikirkan mendapatkan rezeki yang halal, maka Allah Subhanahu wa taala menulis orang tersebut sebagai orang yang diampuni dosanya. Mikir kita halal itu halal. Berarti lah nanti kampus. Yang tadi kita bahas, yang sampai membelerkan basiro sampai misalkan lisan kita jadi aneh-aneh. Aku harus ini pas elek aslinya aku kabeh ora Allah semua nggak terus begitu. Padahal ini ini sama senyumnya mau. Nah itu gak ada masalah. Tapi kalau ada upaya untuk tetap halal, misalkan begini, yo nek sini pancen elek, insya Allah tak evaluasi ke depan menjadi lebih baik. Tapi silahkan barang-barang yang lain bisa dicek kualitasnya bagus. Khusus yang jelek itu dengan mirip-mirip seperti Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu keren banget itu jualan.
Masya Allah. Kalau ada cacat dari pakaian atau baju yang beliau jual itu didetailkan di hadapan calon pembeli. Nah, kalau yang ini harganya turun, kenapa? Nih, coba lihat di bagian sini, ini ada cacatnya Pak sebenarnya. Ini orang itu tapi alhamdulillah dengan seperti itu maka maghfirah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ampunan. Dan kalau memang menjadi rezekinya, malah lebih besar. Nah, paham. Jadi kalau tawaknya nuntutnya adalah nuntut diri agar mendapatkan yang halal, sah. Tapi tawaknya apabila diri itu mendapatkan yang banyak sampai masalah kesubhatan, kehalalan itu diterjang, itu yang masalah. Itu yang masalah. Maka biasanya Pak, wis mulai roto ayat-ayat tentang produk dan sebagainya, jangan sedikit aja bicara dan banyak pikirnya. Ini tips saja, ini tips dari saya, ini tips dari saya. Jadi mulai harus ngelak-ngelak produk dan sebagainya, komplek dan sebagainya, dengan tinggal bilang adanya seperti itu Pak, kami memang salah, insya Allah besok kami benahi, atau kami tambahi, atau kami ganti dan sebagainya. Wis, kalau sebelum malu kalau kan, jangan Allah semua. Bisa, kayak orang tak beli 2 kali lipat. Wah, oke. Jelas lagi. Oh iya, pas ya Pak. Kan Ustaz kan nggak tahu apa bisnisnya Pak Adi. Pas sekali bisnisnya dagangannya juga pas nyambung produksi pakaian. Kalau ini sebagai bagian dari bisa maksudnya. Bisa kamu lopan. Saya cuma salah ngomong kasiro katanya. Oke, ini ada batasan sampai jam 10 ya tadi. Iya. Ini baru jam 9. 9 selesai. Ada lagi pertanyaan sebelum ditutup? Kalau enggak tetap pertanyaan di. Kalau enggak nanti Ustaz bertanya pada bapak-bapak semuanya. Oh ini pertanyaannya. Ya ada yang bertanya lewat Instagram. Instagramnya. Izin tanya. Cowok apa cewek tadi bertanya? Ya, kalau kita pernah berniat yang belum jelas sebelumnya dan saat ini kita baru mengerti ilmunya bahwa segala apapun harus diniati lillah, apakah yang bisa dilakukan dengan niat tersebut bolehkah diubah? Boleh ya. Kita masih ingat yang pembahasan dulu itu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu As-Sabbur. Asmaul Husna yang nomor berapa? As-Sabbur. Nah, As-Sabbur. Maha paling besar banget, luar biasa sabar. Menunggu hambanya mau bertobat, dan menunggu hambanya mau bertobat. Dan revisi kita ini masih berlaku sebagai bentuk pertobatan kita ini. Dalam bahasa hadis "Ittaqillaha itu makunta wa asmi sayyi'atin hasanat tampuha." Yang bisa menghapuskan dulu kebaikan-kebaikan kita sekarang. Asal belum di dua momen, ya. Dua momen itu adalah yughardir, pada saat nafas sudah sampai di tenggorokan, itu sudah tidak bisa direvisi. Itu sudah tidak bisa tobat lagi. Tobat seperti itu. Atau yang nomor dua adalah matahari terbit dari dan tidak bisa direvisi. Berarti sepanjang hari ini masih bisa. Wah, orang berarti aku siswa tak dosa mana? Nah, Pak, biasanya kalau nantang-nantang ngomong itu Israel cepat banget.